sih. Jadi kalau kita kan memang mau membersihkan jaringan, jadi ke sana mengerikan gitu, nggak bisa. Nah kadang kemarin saking waktu dulu pertama pas lagi sama Mbak Sukma itu belum ada, pas adiknya Mbak Sukma keren belum ada nih si barang ini nih. Akhirnya dipotong lah ini langsung. Ya dipotong kalau yang ukurannya pas gedenya sama. Tapi kalau yang ukurannya segini ya logor ya nggak bisa kan. No. Tuh, Longgar. gitu. Kalau pakai yang mana lagi tadi? Aduh, kok kuping gua bengong sih? Kayak ini. Ini juga masih gonggor. Mana ya? Ada lagi yang dibuka. Gitu. Oke. Nah ini ya udah perawatan pasca urat. Jangan lupa. Foto-fotoin kita Ada kita ya intinya kayak pasca postpartum ya. 1 jam pertama 15 menit, 1 jam kedua 30 menit, gitu-gitu tensi, nadi, suhu, terus tensi nadi terutama. Kemarin yang kulihat bareng gua terakhir siapa ya? Saya yang terakhir Pati sama saya. lu ya? Ya bukan yang lapor ada pasiennya bengkak, alergi. Indi ya. Nah ya kan kadang-kadang bisa terjadi kayak gitu kan. Jadi pasiennya dikasih Nasovel itu atau Profen itu hati-hati ya. Jadi banyak yang alergi. Alerginya tadi kalau kemarin pasiennya apa nih? Coba ceritain. Matanya bengkak. Heeh. Dia bilang sih sebelumnya alergi, Paramex. tapi dia bilangnya pas udah bengkak gitu. Hah? Alergi Paramex, tapi dia nggak tahu kan Paramex kan campur-campur dok isinya. Dia nggak tahu alergi spesifiknya tuh di obat apa. Karena punya alergi siku. Nah ya jadi kalau orang yang punya alergi kayak gitu dia akan mudah tuh alergi dengan zat-zat obat tertentu, jadinya hati-hati gitu. Makanya sebenarnya anamnesis alergi itu juga penting. Nah, jadi ibunya ada alergi obat apa? Kalau alergi obat jelaskan. Jadi dia saya alergi ini asamefenama misalnya, ya berarti kita nggak bisa kasih asamefenama. Atau saya punya alergi, saya gampang banget alergi sama ikan tongkol misalnya gitu. Atau dia punya alergi produk spesifik apa, berarti dia tubuhnya itu mudah untuk alergi. Jadi kita harus sudah mulai hati-hati kalau ngasih obat. Kemarin gua ngasih itu gara-gara apa ya Bi? Ibunya Kesakitan pas bangun-bangun ya kesakitan. Gua kasih lah itu ngek katanya alergi. Ya alergi bisa derajatnya ringan, bentuknya tadi itu ya gatel, matanya kelopaknya biasanya bengkak. Ada yang sesak, ada yang sampai henti nafas gitu ya. Jadi harus hati-hati juga. Ingat lagi. Jadi itulah pentingnya observasi. Jadi kalau misalnya pasien baru harus dikasih obat, diliatin dulu. Biasanya kalau obat-obatan yang masuknya lewat sup, lewat injek, reaksinya cepet tuh. Nggak sampai 10 menit dia udah keserap. Jadi akan langsung kelihatan. Gitu. Tapi kalau obat oral memang agak lama. Biasanya jadi lebih ringan efeknya. Jadi gue merasa kemarin pada saat muncul si pasien itu alergi, itu kan baru aja ya kalau nggak salah dimasukinnya ya nih. Ya menurut gue kalian observasinya bagus, berarti bisa langsung tahu gitu. Intinya gitu. Ya terus apa lagi nih, observasi perdarahan vaginam. Jadi kadang bisa terjadi perdarahan yang banyak, misalnya karena ada robekan dari dinding rahimnya atau daerah serviks yang pembuluh darahnya banyak, sehingga akan membuat perdarahannya jadi aktif gitu ya. Itu bisa juga. Terus pada saat recover dari pembiusannya itu dia kadang-kadang udah sadar betul atau belum. Jangan langsung, kalau belum sadar betul jangan langsung kasih minum misalnya, atau jangan langsung makan gitu ya. Terus sama pas pulang juga benar-benar udah sadar betul atau belum. Tadi juga harus ada yang nemenin. Kadang-kadang obat-obatan Tiva itu suka dia jadi mual selesai kayak pengen muntah gitu. Nah yang wajar kadang-kadang ya pasti ada rasa kram. Kalau kram-kram mah wajar, flek-flek darah. Tapi kalau misalnya dia pulang, jadi jangan lupa selalu menginfokan ini ke pasien. Jadi keluhan yang wajar tadi. Jadi kalau masa ada kram, perutnya keluar flek-flek apa, ini wajar ya Bu. Tapi kalau perdarahannya banyak, makin banyak, nyeri perut hebat, demam tinggi,
itu ini mesti langsung datang. Atau keluar cairan berbau dari vagina. Bisa nggak, tahu nggak dari mana? Misalnya perforasi, misalnya ke anus atau sampai ke ususnya bolong, kemudian ada cairan dari ususnya itu situ jadi bau gitu. Atau memang infeksi biasa, jadi dari misalnya rasa kalian ketinggalan Kita dulu kok ya bau, sampai iya. berapa sebulan dulu ya? Kagak sebulan, Yang di Dersipa. 2 minggu kali. Pokoknya rasanya udah jadi fosil. Kok ya itu pasien enggak yang enggak ini. Karena kita kalau misalnya vagina keluar cairan bau itu pasti udah nggak nyaman gitu kan. Gitu. Tau-taunya ada kasa ketinggalan. Kalau pasiennya pinter, kok. Komplikasi tadi yang udah bilang ya, perforasi uterus bisa sampai usus ya. Jadi gue pernah dapat kasus pasien datang ke Zahira, saya habis keguguran dok, perut saya kembung, saya kok nggak bisa perut saya kembung, saya nggak susah kentut, perutnya gede gitu. Ibu kuret di mana? Di klinik di daerah mana gitu. Yang kerjanya siapa bu? Dokter kandungan apa? Dokter umum kayaknya dok, saya nggak tahu dok, pokoknya di klinik ya bla bla gitu. Kalau dia udah ngomong-ngomong kayak gitu, biasanya gue udah ini mesti dia tempat yang tidak certified untuk kuret. Jadi maksudnya entah memang klinik abortus, dia memang sengaja menggugurkan atau apa gitu. Ibu lo kemarin ininya berapa, hamilnya berapa minggu? Pokoknya seingat gue dia udah besar 14 minggu atau berapa. Gue langsung mikir, wah ini mesti ada sesuatu. Coba gue lihat di perutnya jubber, ususnya udah gede-gede lebar-lebar gitu, terus gue USG lah transvaginal. Di gambaran uterusnya itu ya nggak kelihatan. Itu jadi kayak ada jaringan sesuatu dari luar kayak tarik ke arah dalam rahimnya. Itulah, waduh ini gue bilang ini perforasi nih mesti. Nah udah kalau kayak gitu yang operasi harus dokter bedah digestif yang bagian pencernaan. Gue rujuk lah waktu itu ke Fatmawati karena di Zahira juga kalau ada bedah digestif. Biasanya ususnya harus dipotong dulu, entah disambung apa, udah repot lah. Ya benar, ternyata benar kejadiannya itu. Gitu. Infeksi tadi karena kotor ya, tindakannya asepsisnya nggak benar, jadinya bisa membuat infeksi. Jadi nanti ada cairan berbau keluar dari vagina juga bisa. Sama jangan lupa adesi intrauterin. Ini pernah ada pasien gue sendiri nih di Mayapada. Jadi habis gue kuret, dia nggak haid tuh, udah 6 bulan apa berapa bulan gitu. Jadi ternyata bekas kuretasenya itu melengket, ada sebagian daerah yang melengket. Akhirnya apa? Dinding rahimnya endometriumnya kan jadi nggak bisa terbentuk kan, jadi nggak bisa menstruasi. Waktu itu sampai akhirnya gue sonde, gue pancing nggak mens gitu-gitu. Pas gue lihat emang dindingnya tuh kelihatannya pincek gitu. Akhirnya gue sonde, gue hysteroscopy gini baru bisa gitu. Jadi bisa terjadi perlengketan itu. Terus yang paling sering terjadi bisa seperti itu adalah karena pada dasarnya di dinding rahimnya itu ada masalah. Jadi ada infeksi yang sering menyebabkan perlengketan itu karena infeksi TB, jadi TBC di rahim. Jadi kayak gitu. Oke, ini yang foto yang gue minta dikirimin. Ini adalah foto yang difoto kapan lo? Semalam. Terakhir ya. Itu tanggal berapa? Coba dilihat. Walaupun agak buram ya. Kalian lihat nggak? Ini seperti persiapan putus asa. Jadi semuanya aja lu siapin. Persiapan putus asa, lu siapin aja semuanya. Terserah deh. Dokternya mau pakai yang mana? Iya, siapin aja semuanya. Blok aja di situ. Gue bilang makanya tadi ini kayak gini ya sama gue. Sama persis kan itu. Gue bilang.
Jadi jangan disiapin semuanya dulu. Gue pertama kali gue langsung duduk Iya. langsung Hah, fotoin. Iya, Joki. fotoin dulu. Ambil nih APM, ngapain lu taruh sini APM? Karena itu udah APM warna putih, kena darah langsung aja males Iya. banget kan. Jadi pertama adalah jangan lu siapin semuanya. Iya. Pastiin dokternya mau tindakannya apa gitu. Kalau gua ya osteoma ketutup rapat ya dok, gue pasti langsung ngomong siapin suction ya gitu. Kenapa gue ngomong siapin suction? Karena kemungkinan besar sendok kurat itu nggak akan masuk gitu, susah. Kalaupun mau di busi, oke lah siapin busi gitu yang kecil-kecil. Nah, suction karena gue harapannya kalau selang suction itu ada yang kecil. Ini kalau lengkap ini nggak lengkap ya. Ada yang paling kecil gitu, jadi ujung kecil aja bisa masuk. Dia kan jauh lebih kecil daripada sendok kurat. Sendok kurat itu soalnya ujungnya membegar gitu loh, jadi dia lebih lebar, biasanya nggak masuk. Kemarin tuh sama sekali terakhir kurat gue sama siapa? Iya, sama aku. Itu nggak masuk, Iya. belas. Jadi gue cuma bisa pakai suction ini doang. Nggak ada sendok kurat yang masuk kemarin. Ya kan udah gosong kan juga nggak bisa. Jadi kemarin habis gue kerjain cuma suction kurat. Gitu. Jadi dokter mau pakai apa gitu. Iya. AVM itu biasanya hanya dipakai kalau tidak ada Anestesi. Udah, Iya. itu aja. Jadi dan jelas dokter Iya. ngomong Dia dokter Vika, Dok. Kan suka Tiba-tiba pakai. pakai itu. nanti lu bilang dok mau suction aja, dia tujuannya mau ngedot itu mungkin sama, maksudnya dia mau masukin ukurannya kecil, lu tawarinnya pakai yang itu aja. Oh, tawarannya Yang suction suction. aja ya, Dok. Ya. Suction aja. Ya dia yang suka kayak gitu. Jadi semuanya kita siapkan lengkap. Selengkap-lengkapnya. Lengkap-lengkapnya. Ya, nah, jadi gini, kalaupun misalnya nih untuk kasus-kasus dokter yang kayak gitu ya, yang aneh nyeleneh tiga-tiga dipakai gitu, itu lu pokoknya nih Semuanya misalnya dicoba. si steril nih, si set ini, yang mana nih? Lu jadi Oh, satu. iya. Kita punya dok steril kan? Nah, saya kan permintaan duk lagi, Dok. Oh, gitu ya. Iya. Ya itulah. Kayaknya Nah, masih banyak permintaannya belum. udah siapin aja. Tulisin maksud gue. Nah, jadi Komputer ini bawah. satu set gini dalam duk itu. Iya, kita gitu. Langsung udah AVM, Cuman set AVM. Jadi pas jadi lu Ada kok yang taruh pink, aja ya, si, yang pink dong. si apa buntel-buntelannya itu taruh di deket situ. Terus nanti kalau dokternya minta lu nggak buka, set udah. iya. Jadi bukan berarti lu udah buka. Digembrengin di situ Diem ya. aja gitu. Kayak aduh. Penuh putus asa. Silahkan untuk bekerja. Silakan, Dok. Pilih mau pakai yang mana? Kayak pasar. Jawab. Nah, terus yang ini juga teman-temannya begini misalnya Iya. itu sama. Kalau ini kan emang udah dalam tertentu kan. Iya. Sama kalau belum dibuka ya. Nah, gitu. Ini di Mercidek juga nggak? Iya, direndam. Ya. Semua yang karet-karet. Paling kalau menurut gua ya lu kayak gini pakainya ini kan lihat nih kotor nih. Iya, itu yang udah lama nggak pernah dipakai lagi. Udah pernah itu. Jadi Susah juga. buang aja. Iya. Gua paling gini ya, kalau gua lagi mikir kalau misalnya memang pasien itu pakai suction kuret bukan kuret tajam biasa kan, Iya. kita ada pakai vakum, ada pakai selang, Selang. dicas aja selangnya Nah, gitu. iya masukin Jadi dari nanti selangnya bisa, ya, Dok. Jadi Iya. sekali untuk pakai. yang tindakan vakum yang nggak pakai apa-apa, cuma yang alat vakum, tindakan kuret yang cuma pakai alat set kuret tajam biasa, yang biasa aja Iya. gitu set kuret. Nah nanti kalau saya itu tambahin nanti suction kuret gitu. Iya. Paling gitu. Ada tambahannya karena kan lu nya juga jadi lebih ribet kan gitu. Kita pakai alat ininya gitu. Oke, udah selesai, ini cuma ini aja ringkasannya. Jadi kuret itu bisa diagnostik, bisa terapeutik ya, intinya untuk mengeluarkan jaringan. Ada tajam, bisa AVM yang bisa dikerjain di sini. Jangan lupa pilihan tindakan, prosedurnya apa dulu yang mau dikerjakan. Siapkan alatnya. Terus dia ngambil alatnya dokternya yang sesuai itu. Sama habis itu baru kalau udah lengkap semuanya bisa mengerjakan semuanya secara efisien. Kalau kayak kemarin
gua ngerjain nggak bisa. Ini yang lebih kecil cari dulu terus apa sih kemarin ya gua minta pokoknya yang nyari dulu apa ya, Sendok kuret. Hah? Sendok kuret. sendok kuret Iya. Ada, tapi di situ tinggal kelihatan. kalau pokoknya begitulah ya, jadinya kan lama kan nungguin apa segala macam. Kemarin juga anestesinya kenapa ya lo? Dia bilang mati ya baterainya atau apa sih? Oh, itu yang SPO2. SPO2-nya dong, SPO2-nya baterainya baterainya habis. habis. Iya, kayaknya yang bikin nggak kebaca kan karena Langsung habis diganti lah. biasanya. Ya itu nyari itu dulu. Mending gak kebaca kok, orang mati kagak Bener nyala. mati shock. Dia mati shock. Coba tolong nyalain. Mati dong. Gua malu ya. Kan makanya sebelum ke yang kedua itu tanya udah siap Udah semua diganti kan, semua. udah bisa kan, udah deh kayak gitu. Namanya baterai juga ya. Iya, ada Dan kebanyakan jaraknya berdekatan. berdekatan, iya. Iya, jadi kan berarti harusnya sebelum dimulai itu Cek udah semua disiapin ya. dulu Iya. alatnya. Udah benar nyala atau enggak. Oke, itu aja ada yang mau